Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana sih? Masya Allah. Sehat ya? Sehat antum? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Gimana kabar keluarga antum? Alhamdulillah. Semua ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Afwan baru bisa terlaksana hari ini insya Allah nih. Waduh, Sudah Masya Allah. sekian lama ya. Iya, Masya Allah sibuk sekali memang nih. Anak sulit lah pokoknya nih emang. Aduh, orang sibuk sekali nih Ustaz Agna, Masya Allah. Antum sekarang sibuk apa di ini? Di apa namanya, di agensinya Ustaz Khalid ya? Kenapa? Antum sekarang Antum ya? Antum sekarang sibuk di agensinya Ustaz Khalid ya? Iya. Di Gazwa Interface seperti itu. Nah, di Gazwa Interface itu kan ada banyak cabangnya, artinya di situ banyak perusahaannya. Artinya salah satunya ada Setengah Kreatif, kemudian ada Ajwa Store, kemudian ada Ajwa Resto, kemudian ada Mawadah, ada Digital Studio itu. Nah, itu nama PT-nya Gazwa Enterprise. Nah, itu anak salah satunya di bagian dari Mawadah Indonesia. Seperti itu. Mawadah Indonesia bergerak di bidang wedding organizer. Wedding organizer syar'i ya? Iya betul, wedding organizer syar'i. Kemudian ada media ta'aruf syar'inya. Jadi ada untuk weddingnya juga. Kemudian ada, kalau kita mungkin bisa lebih dikenal dengan biro jodoh ya gitu. Iya. Tapi di sini gitu, masyarakat umum mungkin lebih mengenal biro jodoh. Tapi mungkin di sini anak ibaratkan bukan biro jodoh gitu kan. Kenapa? Karena di Mawadah Indonesia ini setiap pasangan yang berikhtiar masing-masing. Artinya yang mencari sesuai dengan kriteria masing-masing. Jadi bukan dari mawadahnya yang mencarikan. Seperti itu. Jadi hanya perantara tapi bukan mawadah untuk nyariin. Hanya perantara, artinya mawadah menyiapkan ikhwan, menyiapkan akhwatnya gitu. Jadi tinggal memilih saja gitu. Waduh, mau yang seperti apa. Masya Allah. Antum sekarang sibuk mengurusi pernikahan orang jadi ya, Masya Allah ya. Mempersiapkan orang untuk menikah gitu, Masya Allah. Ya justru anak berpikirnya alhamdulillah gitu kan. Kita membantu orang yang mau menikah itu kan salah satu pahalanya kan luar biasa juga gitu kan. Hatta dari apabila kita membantu orang mungkin dari prosesi bertaaruf, kemudian hatta sampai menikah kan Masya Allah kan. Luar biasa pahalanya. Masya Allah, luar biasa pahalanya. Itulah banyak. Insya Allah ta'ala. Antum sekarang nih jadi wedding organizer, jadi jadi panitia pernikahan banyak orang nih. Nah, ini pas nih, Ana mau membicarakan tentang pernikahan sama antum nih. Masya Allah. Iya, gini, Ana kan inget ya, maksudnya kami semua lah, kawan-kawan satu pondok yang seangkatan gitu ya. Kita kan mengenal antum dulu, kita sekolah kelas 1 SMA, antum dari TBA kan, terus kelas 1 SMA sama-sama, kelas 2 SMA sama-sama. Pas udah kelas 2 SMA, tiba-tiba antum selesai, habis itu nikah. Nah, kayak semua orang kan bertanya-tanya nih gitu. Masya Allah gitu kan. Ini orang selesai dari pondok, belum selesai sekolah ya kan, belum lulus istilahnya. Kemudian memutuskan untuk menikah gitu. Nah, ini apa motivasinya antum? Apa yang membuat antum waktu itu sangat kuat tekadnya untuk menikah? Ya karena kan mungkin ya walaupun memang yang namanya laki-laki gitu istilahnya gitu kan, kita mengetahui gitu bahwasannya kalau kita sudah punya keinginan, artinya jangan, apalagi ini kan istilahnya yang namanya pernikahan itu adalah ibadah gitu kan. Nah maka
anak niatkan gitu kan ya, daripada kita berbuat hal-hal yang memang dilarang gitu kan, beralih kepada jalur yang memang tidak diinginkan gitu kan. Lebih baiknya ya disegerakan gitu. Justru anak sedikit cerita aja sedikit ya. Anak sedikit cerita ya. Ya proses pernikahan anak dengan Harimana ya, yang sekarang ini ya, artinya itu membutuhkan waktu yang memang sangat singkat gitu kan, sangat singkat. Itu kan membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Kita 1 bulan menikah itu ya diawali dengan proses sama bertaruh, kemudian pertemuan pertama taruh, keduanya nazar, ketiganya kita langsung menikah gitu. Sama-sama artinya si perempuannya pun apabila memang serius dia langsung bertemu dengan keluarga. Nah, di sini kan istilahnya ada tantangan. Saya anak pun istilahnya tidak bermain-main istilahnya gitu kan, tidak hanya intinya tidak main-main dengan hal pernikahan ini gitu kan. Anak sudah tekadkan, anak harus menikah gitu. Gitu. Tapi alasan terbesar antum pengen nikah itu apa? Kayak emang sudah merasa harus, atau memang punya khawatir yang terlalu besar, terjatuh kepada istilahnya hal yang diharamkan? Khawatir gitu kan, khawatir anak menjaga daripada hal-hal yang memang tidak diinginkan. Seperti itu. Masya Allah, ya. Makanya anak lebih baik anak mencari jalur yang benar saja, gitu kan, cari yang benar untuk segera menikah. Seperti itu. Dan ini Masya Allah luar biasa juga ya. Istilahnya dari situ ya banyak pelajaran setelah menikah pun banyak pelajarannya. Taib. Gitu. Nah, ini Ana mau tanya juga nih. Antum waktu itu posisinya antum nemu calonnya dulu atau antum bertekad dulu? Jadi antum saya mau nikah nih, terus baru nyari calonnya, atau sebaliknya antum nemu calon dulu baru saya harus nikah? Justru sebelum anak menikah itu ya anak bertekad dulu gitu kan, sebelum anak ada calon yang memang siap untuk dipinang gitu kan, anak tekadkan. Justru anak dari pondok itu kan sering pengen nikah, sering guyon-guyon, artinya ke teman-teman itu segera menikah gitu kan. Karena kan antum kan tiap hari nyetel ceramahnya Abu Zubair kan. Di ambang pintu pernikahan, Masya Allah. Anak sampai hafal itu. Makanya itu. Masya Allah. Makanya itu anak sering dengar kajian untuk memotivasi untuk segera menikah gitu kan, keutamaan setelah menikah gitu kan. Masya Allah, mungkin anak dari situ dengan termotivasi dengan salah satu ustadz besar yang memang sering menjelaskan dengan pernikahan. Justru anak tergerak istilahnya hati anak untuk memang anak harus menikah istilahnya gitu. Jangan seperti ini terus gitu kan. Karena khawatir pikiran yang memang tidak diinginkan atau berhalwat. Anak nggak mau istilahnya gitu kan, berhalwat atau bercampur baur atau ketemu langsung gitu kan dengan lawan jenis. Anak nggak mau seperti itu. Lebih baik anak halal terlebih dahulu, baru setelah itu gitu kan. Artinya kalaupun memang kita setelah menikah kan bebas istilahnya gitu kan, tidak ada hambatan, tidak ada tidak ada fitnah dan sebagainya. Maka lebih baik menjaga daripada hal yang tidak diinginkan. Jadi antum menguatkan tekad dulu, baru antum bismillah cari calon, dan nemu alhamdulillah prosesnya 1 bulan ya. Jadi antum menguatkan tekad dulu, kemudian baru cari calonnya ya kan. Betul, anak tekadkan niat anak dulu, bulatkan niat anak dulu gitu kan. Ya anak di samping membuatkan tekad terlebih dahulu, anak kan berdoa minta petunjuk kepada Allah. Di samping itu ya berikhtiar untuk mencari calonnya gitu. Kan ada satu lagi ya yang memang mungkin bisa dibilang ya fenomenal gitu kan.
anak ketemu calon itu gimana ya, mungkin lewat sosial media sebenarnya gitu. Lewat sosial media, dan ternyata setelah ditelusuri beliau itu Harimana itu pernah nyantri juga sebenarnya. Pernah nyantri di Ihazuna juga, punya begitu. Gitu. Masya Allah. Iya, tapi maksudnya berarti kan Allah pertemukan kan, bagaimanapun caranya ketika antum punya tekad kuat, Allah pertemukan dengan cara anak berikhtiar seperti itu, dengan adanya tekad gitu kan. Masya Allah, mudah sekali gitu kan ketemu anak dengan Harimana, apalagi pernah sepondok, tapi sepondok itu belum tahu gitu kan. Oh ini akhwatnya, anak nggak tahu. Pertanyaan selanjutnya dan nyambung. Lanjut. Tapi pertanyaan selanjutnya ini, apa langkah antum yang ketika antum sudah mulai ta'aruf, kenal, nah apa langkah persiapan antum untuk menikah waktu itu? Gimana? Iya, langkah yang antum persiapkan untuk menikah tuh apa aja tuh yang awal-awal waktu itu? Yang mau dipersiapkan untuk menikah. Ketika itu persiapan antum, karena kan persiapan orang beda-beda ya, ada yang nabung dulu, ada yang bagaimana dulu, ada yang ngelobi orang tua dulu, beda-beda. Antum apa? Justru gini ya, Ana jujur aja. Setelah selesai mondok kan Ana ada ikatan ada niatan untuk menikah gitu kan. Alhamdulillah Allah permudah gitu kan. Di samping itu tekad Ana atau langkah-langkah yang untuk memang melanjutkan ke jenjang lebih seriusnya atau pernikahan itu, Ana jujur tidak punya belum punya penghasilan yang memang cukup untuk menikah gitu ya, atau tidak punya tabungan sama sekali gitu, tidak punya tabungan sama sekali. Nah, waktu itu ya Ana meminta izin kepada orang tua ya untuk dibantu terlebih dahulu gitu, untuk dibantu untuk prosesi akad pernikahan sama resepsinya. Artinya Ana izin minta untuk dibantu biayanya gitu. Alhamdulillah itu pun dengan izin Allah permudah gitu. Allah permudah ya, orang tua Ana kasih pinjam untuk biaya pernikahan gitu. Jadi Ana tidak megang sama sekali uang sepeser pun itu. Yang Ana pegang hanya mungkin biaya untuk kontrak gitu kan, biaya untuk sebulan setelah menikah mungkin gitu, untuk bekal sendiri mah insya Allah Ana ada, tapi untuk biaya untuk pernikahan gitu kan itu nol sama sekali. Yang Ana punya hanya tekad Ana harus menikah gitu. Ana harus menikah. Masya Allah. Gitu. Antum sangat percaya dengan ayat ini ya, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Masya Allah. Betul. Yughnihimullahu min fadli. Allah turunkan gitu. Allah turunkan kan, makanya dari ayat itu kan, dengan menikah maka rezeki itu akan datang istilahnya gitu kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hambatannya apa nih tapi kan? Hambatan yang antum rasakan kala itu dalam persiapan pernikahan antum, yang antum rasakan gitu. Adakah orang yang kontra? Antum kan waktu itu posisinya nih belum selesai sekolah, dalam artian belum lulus dari pondok. Ada nggak orang yang nentang, yang kontra, atau yang komentar entah dari kerabat atau dari keluarga yang antum belum selesai sekolah? Ada gitu kan? Ada sih. Ada. Bagaimana menyikapinya waktu itu? Baik. Ada, kalau hambatan memang ada gitu kan, dari keluarga gitu, terutama dari keluarga juga sih. Pas Ana mau minta izin untuk menikah, memang keluarga itu belum sepenuhnya. Artinya belum sepenuhnya untuk mengizinkan Ana untuk menikah gitu kan. Tapi setelah Ana diskusi dengan keluarga gitu kan, baik-baik gitu kan, banyak tantangan orang tuh masih belum punya pekerjaan yang memang tidak pekerjaan yang belum tetap belum punya penghasilan. Mau ngasih apa anak orang? Mungkin bahasa orang tua seperti itu gitu kan, masih kecil, belum punya pikiran yang memang dewasa dan sebagainya
anak harus menikah karena alasan anak sampaikan seperti ini gitu kan. Minta ibu anak, kakek anak gitu kan, kakak anak pun istilahnya, pokoknya semua keluarga itu pada saat anak meminta izin memang dilarang gitu kan, dilarang, harus studi dulu, harus kuliah dulu, harus kerja dulu, memang seperti itu. Tapi alhamdulillah kekuasaan Allah bahwa yaitu tadi, anak berdoa mudah-mudahan dengan jalan ini Allah memberikan jalan yang terbaik buat anak. Artinya semua yang anak akan lewati mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Dan alhamdulillah diberikan orang tua pun istilahnya setelah anak sampaikan alasannya seperti ini. Kalau anak lanjutkan sekolah atau anak lanjutkan untuk menikah, bos akan seperti ini. Akhirnya qadarullah ya dengan Allah berikan hidayah, alhamdulillah pada akhirnya orang tua menyetujuinya seperti itu. Itulah masya Allah luar biasa. Itu memang anak rasakan masya Allah sangat beban hati anak dagdikduk pada saat itu. Ini gimana orang tua belum menyetujui saya mau menikah gitu kan, masya Allah. Itu hati anak tuh masya Allah ya luar biasa sekali. Masya Allah. Ya karena itu jadi pertanyaan besar ya, karena kan maksudnya kawan-kawan yang mungkin sudah lulus sekolah, ada yang bahkan masih kuliah, itu saja biasanya keluarga atau orang-orang terdekat tuh ada yang mempertanyakan, memang antum sudah merasa mampu kan gitu kan? Atau ada yang merasa kita masih belum pantas, makan patokan pantas itu kan kadang juga tidak selamanya bisa dilihat dari luar gitu kan. Betul. Jadi antum waktu itu berdoa saja ya, berdoa untuk dilembutkan hati keluarga, berikhtiar ya, minta dimudahkan dari awal sampai akhirnya. Itu anak minta petunjuk sama Allah gitu aja. Anak minta mudahkan niat anak untuk ibadah kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Alhamdulillah Allah mudahkan semua itu. Anak proses pernikahan cuma sebulan istilahnya, tidak hatta dari orang mertua anak ya sekarang, justru pada saat anak ketika mau ke rumah, ya udah kalaupun memang anak saya suka istilahnya gitu, lanjutkan, jangan dilama-lamakan saja gitu. Malah seperti itu, artinya tidak ada udah punya penghasilan berapa, udah kerja di mana, tidak seperti itu. Artinya kalaupun memang sudah merasa cocok, ya udah gitu, lanjutkan saja. Namanya ibadah harus memang harus segerakan, malah seperti itu gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi tidak ada ke anak pun tidak ada orang tuanya kok seperti ini, jadi tidak ada membuat anak ngedown juga gitu kan. Justru malah memberikan ternyata alhamdulillah diberikan kemudahan juga gitu kan, diberi support juga ya. Entah yang pertama di keluarga anak dipermudah juga, kemudian dari mertua anak pun yang sekarang dipermudah juga gitu. Insya Allah alhamdulillah. Justru malah kalaupun mau ikhwan-ikhwan yang mau menikah ya seperti itu, kalau punya tekad dan atau niat yang baik istilahnya gitu untuk apabila untuk beribadah, maka lanjutkan gitu. Masya Allah. Itu. Masya Allah. Iya. Nah ini sekarang antum, Ana mau tanya nih, antum punya nggak cita-cita dalam hidup tuh apa gitu? Misalnya antum pengen jadi seorang apa, atau pengen jadi pengen jadi pilot. Kadang-kadang orang punya cita-cita. Nah, antum punya nggak cita-cita itu? Masya Allah. Atau antum pengen jadi astronot, pengen jadi presiden atau perdana menteri? Masya Allah. Antum ada nggak cita-cita ini? Anak-anak SD itu. Antum ada nggak cita-cita seperti itu kira-kira? Kalau mungkin ya setiap orang punya cita-cita atau langkah-langkah untuk masa depan seperti apa, visi hidup. Visi hidup itu kan. Mungkin anak gimana ya, anak juga bingung, bukan bingung sih. Kalau anak sendiri memang punya keinginan gitu kan, punya keinginan untuk lebih baik daripada orang-orang lain istilahnya gitu kan, kehidupannya istilahnya gitu kan.
apa namanya menjadi apa namanya mungkin ini dimiliki oleh setiap manusia gitu kan. Cita-citanya ingin masuk surga bersama keluarga gitu kan. Kita menempuh apa namanya menjalani bahtera rumah tangga dengan apa namanya sampai ke surganya nanti. Masya Allah. Tapi anak yang anak tanyakan nih visi dunia yang jangka pendek gitu. Atau antum pengen apa? Nah, apakah menikah menghambat antum untuk mendapatkan itu? Nah, anak mau tanyanya gitu. Jadi antum punya visi hidup apa dan apakah menikah itu menghalangi antum? Karena kan banyak orang yang ngerasa nikah masih kecil nanti terhalang, cita-cita terhalang, target-target hilang, kabur semua gara-gara pernikahan, gara-gara ngurusin anak. Nah, antum nih yang sudah berumah tangga cukup lama ya, anak ingin menanyakan apakah hal itu menghambat antum atau justru memudahkan antum? Justru antum sekarang alhamdulillah misalnya antum ingin jadi seorang yang bermanfaat dalam bidang A, dalam bidang B, dan antum justru bisa menempuh itu. Gitu, dan tanpa dihalangi keluarga. Nah, anak antum termasuk yang terhalangi atau tidak nih? Justru gini apa namanya memang kalau kita sudah bahtera rumah tangga memang ada hambatannya seperti itu. Misal contoh gitu kan. Anak kasih contoh. Misal kita dulu di pondok itu kita harus mewajibkan atau harus punya hafalan misalnya gitu ya. Di pondok itu harus diwajibkan menghafal sekian juz dalam jangka setahun. Misalnya setahun harus target misalkan 5 juz misalnya gitu kan. Nah gitu. Nah, yang anak rasakan gitu kan setelah dulu di pondok itu ya Masya Allah rajin-rajinnya gitu kan, harus ngafal, harus belajar dan harus kesana kemari gitu kan. Nah setelah menikah gitu kan yang anak alami gitu kan. Memang belajar itu agak-agak sulit gitu. Belajar itu agak-agak sulit gitu. Karena kenapa? Mungkin alasannya ya salah satunya dari keluarga, kemudian sekarang udah punya anak, terbebani dengan anak-anak gitu, harus ngurus anak-anak, kemudian ditambah lagi dengan pekerjaan gitu kan. Kalau dulu kan istilahnya cuma belajar, mempunyai waktu itu harus belajar dan belajar gitu. Kalau sekarang mempunyai waktu harus berbagi gitu kan. Mana waktu untuk keluarga, mana untuk waktu untuk anak, mana waktu untuk mencari maisha atau mencari nafkah gitu kan. Artinya mungkin waktu itu mungkin habis dengan waktu-waktu yang tertentu gitu. Memang tidak ada alasannya mungkin gitu kan, tergantung kepada diri masing-masing gitu kan. Tergantung pada diri masing-masing bagaimana cara bisa menyikapi atau bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tapi yang anak alami saat ini yang seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang anak mau murojaah, mau belajar, ada saja waktu-waktu yang memang tidak anak inginkan. Anak rewel gitu kan, keluarga pengen ini, ya itulah alasannya atau terhambatnya dengan keluarga. Tapi itu jangan dijadikan alasan gitu. Tergantung kepada orang masing-masing dalam menyikapinya. Seperti itu sih contohnya. Itu ya kemudian ya ini kehidupan antum setelah menikah, apakah itu sesuai dengan yang antum harapkan atau ternyata lebih Masya Allah. Atau lebih dari yang antum harapkan atau bahkan ternyata nggak sesuai ya. Justru yang anak harapkan saat ini setelah
menikah gitu kan. Yang anak inginkan waktu dulu untuk menikah itu dapat apa sih hasil daripada menikah, istilahnya seperti itu kan. Ya mungkin yang anak dapatkan dari menikah itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali ya istilahnya hal-hal yang anak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu kan. Makanya alangkah pentingnya untuk ikhwan-ikhwan yang memang mau berumah tangga harus harus belajar ilmu terlebih dahulu, khususnya untuk ilmu pernikahan. Memang itu harus dimiliki oleh setiap manusia untuk untuk benar, karena itu memang sangat-sangat perlu untuk kita belajar belajar ilmu rumah tangga gitu. Nah, yang anak alami ya saat ini alhamdulillah gitu kan, yang anak tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu kan. Prosesi pernikahan, memang proses pernikahan itu ada ibaratnya ada kayak semacam ada manis, ada pahit gitu kan. Kita Masya Allah luar biasa gitu kan. Nah, bagaimana kita menyikapi dengan hal-hal yang memang seperti itu. Justru kalau kita mempunyai ilmu, tidak sepantasnya kita harus mengeluarkan kata-kata kasar gitu kan. Tak sepantasnya kita mengeluarkan kata-kata yang memang tidak diinginkan, tangan istilahnya ringan tangan dalam ilmu untuk pernikahan gitu. Nah, apa yang anak dapatkan ya banyak sekali manfaatnya gitu, yang tadinya anak tidak tahu. Dan sekarang gimana ya kehidupan anak setelah menikah yaitu luar biasa istilahnya gitu kan. Luar biasa, lebih dari anak yang harapkan gitu, lebih daripada yang anak inginkan atau harapkan gitu. Ya mungkin dari finansial mungkin atau dari keekonomian. Alhamdulillah yang tadi anak sampaikan di awal, yang tadinya anak tidak punya apa-apa istilahnya gitu kan, hatta kontrakan pun istilahnya tidak ada, biaya pernikahan tidak ada. Ya alhamdulillah, janji Allah setelah menikah, ya alhamdulillah anak kurang lebih menikah itu dari tahun berapa? Dari 2013 kalau tidak salah, sampai sekarang itu 2020, kurang lebih berapa tahun? 7. Ada 6 tahun. 6 tahun. 7 ya? Ya, 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Ya alhamdulillah gitu. Ekonomi terus berjalan gitu kan, tercukupi meskipun tidak banyak misalnya gitu kan. Meskipun tidak banyak, ya alhamdulillah cukup untuk keluarga. Gitu kan, cukup untuk keluarga, untuk biaya anak-anak, untuk biaya istri gitu kan, untuk biaya dapur dan sebagainya. Alhamdulillah cukup, merasa cukup, dan itu harus kita syukuri. Berapapun kita dapat gaji istilahnya gitu kan dari pekerjaan, kita harus syukuri gitu kan. Kita harus syukuri. Alhamdulillah udah merasa sekarang itu ya lebih daripada cukup lah istilahnya seperti itu, lebih daripada apa yang anak harapkan gitu. Alhamdulillah sekarang pun istilahnya anak sudah punya 2 anak gitu kan. Kemudian alhamdulillah sebentar lagi mungkin lahiran, yang mudah-mudahan Allah mudahkan lahiran yang ketiga insyaallah gitu ya, mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya. Masya Allah, minta doanya dari semuanya insyaallah. Masya Allah, terima kasih Masya Allah, ini bermanfaat sekali sharingnya ya. Dan ini juga bagian dari rasa penasaran anak, Akhi Afwan ini. Jadi anak lama mengenal antum, maksudnya mungkin kawan-kawan yang lain juga bertanya ya, kawan-kawan yang mengenal antum. Dulu juga mungkin wali kelas kita juga bertanya-tanya, ini kenapa Agna tiba-tiba keluar kan? Tiba-tiba keluar dan tiba-tiba menikah. Banyak orang ya, yang gitu, wali memang justru wali kelas anak itu ya bertanya-tanya kenapa pengen buru-buru menikah. Gitu kan. Banyak dari teman-teman gitu seperti itu. Ya gitu, mungkin alasan anak seperti itu untuk menikah. Ya namanya ibadah harus disegerakan gitu. Masya Allah. Terima kasih Akhi. Jazakumullah khairan. Semoga Allah beri keberkahan keluarga antum.
lancar segala urusannya. Jangan lupa kawan-kawan hubungi Mawadah apa? Boleh anak ini nggak? Apa namanya? Iklan sebentar. Iya, Masya Allah. Mawadah apa nih yang mau nikah nih? Boleh langsung WO-nya. Bagi ikhwan maupun akhwat yang memang mau berikhtiar mencari pasangan yang sesuai dengan syariat, bisa menghubungi website kami yaitu Mawaddah Indonesia atau di Instagram @mawaddah_IDN. Seperti itu. Insya Allah di situ pun Ana sebagai admin dari ta'arufnya langsung. Gitu. Masya Allah. Ana admin dari ta'arufnya. Kemudian nanti MC pernikahan, MC walimahnya antum juga ya? Iya. MC-nya Ana juga seperti itu. Ya, dari mulai ta'aruf Ana yang ini yang jadi adminnya, kemudian alhamdulillah sekarang yang mendaftar di website Mawaddah Indonesia kurang lebih udah mencapai 1 juta ikhwan dan akhwat. Masya Allah. Nah, ikhwan dan akhwat yang sudah berhasil menikah dengan Mawaddah yaitu sekitar kurang lebih 700 pasangan. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya makanya itu, ayo buat ikhwan-ikhwan atau akhwat-akhwat yang memang belum mendapatkan pasangannya, segera hubungi Mawaddah Indonesia. Ataupun yang sudah menemukan pasangan ingin acaranya secara syar'i bisa juga menggunakan wedding organizer Mawaddah ya. Wedding organizer Mawaddah Indonesia, dan tidak kalah pentingnya untuk yang sudah menikah pun insya Allah Mawaddah pun bisa mencarikan gitu kan, mencarikan istri yang kedua, ketiga dan keempat. Insya Allah ada di website Mawaddah Indonesia, dan alhamdulillah sudah beberapa yang memang berhasil juga untuk kami bantu untuk mencarikan pasangan yang lebih daripada satu. Toib, akhi, jazakumullah khairan katsira atas sharingnya. Semoga Allah jaga keluarga antum. Semoga bermanfaat ya. Insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi